Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidki Devi. Saya dari kelas 2B Manajemen Non Reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan saya. Dan saya memilih produk yakni makanan yang jarang mungkin diketahui oleh orang-orang. Ini kue putu ayu. Seperti apa gambarnya? Nah, kue putu ayu ini adalah salah satu usaha yang sudah jarang di Indonesia. Dan kue putu ayu ini hidangan cepat saji. Meskipun dikatakan hidangan cepat saji, dia tetap mengedepankan rasa. Ya, rasa ini sungguh tak manja. Visi usaha ini adalah menjadikan makanan tradisional ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, dan tetap melestarikan makanan tradisional ini, karena kalau tidak dilestarikan makanannya akan terlupakan dan termakan oleh waktu. Maka dari itu kita harus melestarikan sebagai pemuda-pemudi Indonesia. Ya, jangan sampai makanan ini hilang termakan oleh waktu. Untuk misi yakni satu, mengadopsi resep tradisional bernuansa modern. Kedua, yakni menjadikan kue putu ini menjadi makanan yang berkelas, makanan yang bisa bersaing dengan makanan lain di zaman modern ini. Ketiga, menciptakan kesan rasa yang tidak monoton dengan cara menciptakan aneka ragam rasa putu. Nah, untuk produk yang bisa dihasilkan dari kue putu yakni kue putu sederhana, kue putu lembut, kue putu ketan hitam, kue putu bambu, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi yang bisa kita hasilkan dari kue putu ayu ini, kalau kita bisa mengolahnya dengan benar dan kreatif pastinya. Nah, untuk masalah bahan jangan khawatir, karena pembuatan kue putu ini sangat sederhana dan bahan-bahannya juga itu gampang ditemukan di pasar. Ya, ini kita butuh satu nih, tepung beras, 2 kelapa parut, 3 gula merah, 4 air, garam, cetakan bambu, daun pisang, dan daun pandan. Udah kan? Hanya itu aja yang kita butuhin. Makanya gampang banget membuat ini ya. Nah, untuk proses produksinya seperti ini. Dengarkan dan lihat baik-baik. 1. Masak air bersama garam dan daun pandan hingga mendidih, sisihkan sampai agak hangat. Jadi biarkan mendidih dulu ya, lalu sisihkan. Yang kedua, masukkan air tadi ke dalam tepung beras, lalu aduk hingga bergumpal kasar. Ketiga, kemudian saring tepung tadi dengan saringan kawat. 4. Saring hingga mendapatkan butiran tepung berasa yang halus. Jadi tepungnya harus halus ya, biar enak dan lembut ketika dimakan. Setelah itu potong kecil-kecil gula merah. Jadi gula merahnya tuh dipotong kecil-kecil guys, nggak besar ini, karena ukuran kue putu cuma paling segini ya, nggak besar-besar amat. Jadi harus kecilin dulu dan dihalusin dan dimasukin deh ke tepung berasnya. Yang keenam, masukkan tepung yang sudah disaring sebanyak 1/3 ke dalam cetakan bambu, lalu masukkan gula merah secukupnya di atasnya. Jadi masukkan tepung beras yang sudah disaring tadi tuh 1/3-nya di cetakan bambu. Setelah itu cetakan bambu kasih gula merah. Lanjut, yang ketujuh, masukkan kembali tepung beras sampai penuh. Setelah itu kukus selama kurang lebih, nggak usah lama-lama ya, paling 10 atau 20 menit atau 5 menit juga bisa kok. Lalu angkat dan sajikan kue putu bersama kelapa parut. Selesai ya. Jadi setelah jadi kita keluarin dari cetakan bambu. Kalau membuat kue putu ayu bambu loh ya, yang ini jenis bambu. Lalu setelah itu dikasih parutan kelapa, sudah deh, selesai. Gampang banget ya.
Marketing and sales plan. Ya, untuk marketing dan sales plan, makanan ini adalah makanan tradisional ya, dengan berciri-ciri warna putih ataupun hijau, dengan topping yang simple yang hanya menggunakan parutan kelapa atau juga bisa dengan keju kalau mau ya, kalau mau mengembangkan sendiri, tapi biasanya itu menggunakan topping yakni kelapa parut ya, simple. Dan dari ini membuat orang penasaran gimana sih rasanya gitu, rasanya seperti apa sih. Dan makanan ini bisa dinikmati semua kalangan karena makanan ini tidak mengandung pengawet ataupun warna atau pewarna buatan ya, jadi aman untuk semua kalangan. Jadi semua kalangan bisa menikmati dengan santai, mudah dan nah, untuk masalah strategi itu gampang banget, strategi penjualan. Apalagi makanan ini makanan yang sudah jarang ada yang jual. Nah, ini nilai plus untuk kita karena saingannya cukup sedikit ya. Meskipun jarang, makanan ini tetap ya tidak kalah dengan makanan yang sekarang. Dan kita bisa menjualnya di sebuah keramaian seperti Car Free Day, kampus, sekolah, dan lain-lain. Dan juga kita bisa menggunakan teknologi zaman sekarang. Kita bisa menggunakan HP kita untuk menghasilkan uang dengan cara diposting di Instagram ataupun di Facebook, kita diposting di WhatsApp. Nah, kita bisa menggunakan itu untuk menjual produk ini atau makanan ini ya. Karena kan gampang, makanya jualan buku biar bisa melestarikan juga ya, biar gak hilang. Continue to management team. Nah, di manajemen tim ini ada dua, yakni satu pemimpin usaha, dua wakil pemimpin usaha. Nah, tugas pemimpin usaha yakni memantau semua proses pembuatan kue putu atau produk ini dan bertanggung jawab atas semua anggota pekerjanya. Wakil pemimpin tugasnya yakni membantu pemimpin dalam segala hal, dalam pemantauan, pengawasan dan semuanya. Selanjutnya yakni tugasnya memberi solusi dan saran kepada pemimpin, gimana sih baiknya bla 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 ya, itulah ya. Sekarang ke bagian keuangan. Di keuangan ini ya, kita harus mencatat semua transaksi yang ada. 2. Membuat laporan. 3. Mengkoordinasi dan mengontrol arus keuangan yang ada. Masuk ke pemasaran. 1. Menawarkan barang secara langsung ataupun tidak langsung, tidak bisa. 2. yakni melayani konsumen. 3. Kita bisa, kalau mau promosi kita bisa menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp ini. Ya. Selanjutnya, menjalin hubungan baik dengan pihak lain untuk pengembangan masalah usaha. Yang terakhir, kita bisa melakukan strategi yang efektif dan kreatif ya. Perlu itu masuk ke financial plan ya. Untuk usaha awal itu kita hanya membutuhkan 2 orang saja untuk saat ini ya, yakni saya dan mama tercinta. Oke. Dan 2 orang ini punya tanggung jawab yang berbeda yang diharapkan bisa menjaga kualitas produk, melayani konsumen dengan baik, dan mampu bersaing di pasaran. Di profit, kita langsung aja masuk ke bagian produksi. Produksi kue putu saya hanya memproduksi untuk saat ini 100 itu satunya dihargai 1000. Jadi saya hanya butuh
100.000. Dan untuk biaya bensin dan lain-lain itu 100.000. Dan untuk cadangan 100.000. Jadi yang saya butuhkan hanya 300.000 saja. Jangan banyak-banyak, sekarang lagi corona, yang mana orang-orang tidak bisa bekerja. Investor. Akhirnya masuk ke slide yang terakhir. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, selanjutnya yakni investor. Untuk investor saya yakni adalah mama tercinta, atau mama sendiri ya. Dan beliau alhamdulillah setuju banget. Karena sekarang di zaman yang sekarang nih ya, jarang orang yang berjualan kue putu ini. Dan yang melestarikannya juga sedikit. Jadi beliau mendukung dan beliau pengen melihat anaknya bisa apa enggak dan bisa bertanggung jawab apa dengan apa yang sudah menjadi keputusannya, yakni menjual atau memproduksi kue putu anak. Nah, beliau memberikan modal sekitar 350 ya. Dan semoga saya bisa mengembalikannya dengan baik dan cepat. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.